Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, selaku keynote speak pada hari ini. Yang terhormat para narasumber, yang saya hormati Profesor Dr. Anda Haja Nina Nurmila, MA, PhD, Guru Besar UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan pada Universitas Islam Internasional Indonesia. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Muhammad Adlin Sila, MA, PhD, Kepala Pusat Litbang Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Yang saya hormati pula para pengurus Yayasan Maya Khatulistiwa Adidaya dan seluruh jajarannya, serta para peserta yang mengikuti webinar nasional bertajuk Islam, Gender, dan Pandemi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas izinnya lah pada hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama mengikuti acara webinar nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Maya Khatulistiwa Adidaya dengan tema Islam, Gender, dan Pandemi. Meski melalui virtual atau daring, semoga tidak mengurangi khidmat kita mengikuti acara ini. Para hadirin, speaker, dan partisipan yang saya hormati, sebagai Ketua Yayasan, saya ingin menjelaskan bahwa webinar ini dirangkaikan dengan launching Yayasan Maya Khatulistiwa Adidaya atau YMKA. Saya ingin sedikit bercerita. YMKA ini digagas kisaran tahun 2019 sampai tahun 2020. Bisa dibilang proses perumusan, penggagasan, hingga finalisasi hampir seusia COVID-19. Bisa dilihat dalam ADART kami. Tujuan YMKA terdapat pada pasal 4 ayat 1, yakni sebagai lembaga pelatihan, penelitian, dan pengabdian, dan seterusnya. Sifatnya sebagai sebuah learning organization, non-profit dan independen yang bergerak dari semangat volontarian atau kerelawanan. Dan para foundernya adalah orang-orang muda yang fokus pada isu religious studies dengan spesifikasi keilmuannya, ada yang inter, multi, bahkan transdisipliner. Karena memang lahirnya dari lingkaran pertemanan akademik di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejujurnya, YMK memang lahir dari kegelisahan kami pasca studi, terutama kegelisahan terkait kesempatan untuk memanfaatkan ilmu. Terpikir oleh kami habis studi ini apa yang akan kita lakukan selanjutnya, ilmu yang sudah didapat manfaatnya untuk apa, dan banyak lagi pertanyaan serta keresahan lainnya. Bermula dari diskusi kecil beberapa kali, sebagian besar justru via daring, akhirnya meski harus melalui jalan terjal dan berliku sebelumnya. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, YMK lahir juga. Mungkin karena sejak awal niat kami memang untuk mendirikan sebuah organisasi profesional yang tujuannya murni untuk berbagi dan memberdayakan ilmu, pengembangan sumber daya manusia, singkatnya berkontribusi dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Moto kami progresif dalam bingkai berketuhanan dan berkebudayaan. Dengan moto ini, YMKA memiliki komitmen yang tegas dan jelas untuk menyebarkan dampak positif yang lebih luas dalam masyarakat, terutama di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengabdian. Tentunya dengan tetap berpegang teguh pada prinsip dan nilai-nilai dasar demokratis, kemanusiaan, keberagaman, kesetaraan, transparan, kemitraan, anti kekerasan, solidaritas, non-diskriminasi, dan kerelawanan.
para hadirin yang saya hormati, kembali ke topik webinar kali ini, mengapa temanya Islam, Gender, dan Pandemi, bukan semata karena momentum memang lagi pandemi atau karena yayasan ini juga concern pada bidang ini. Lebih dari itu, secara pribadi saya cukup terkejut ketika membaca ulasan Sandrina Lumumbu dan Amalia Butterly di BBC News bahwa pandemi virus corona dapat menghapus perjuangan selama 25 tahun dalam menciptakan kesetaraan gender. Lumumbu dan Butterly mengutip dari data global terbaru lembaga yang menangani kesetaraan gender di bawah naungan PBB, yaitu UN Women. Berdasarkan data itu, kaum perempuan kini lebih banyak melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengurus keluarga akibat dampak COVID-19. Webinar kali ini tujuannya untuk melihat kondisi itu, serta mendengar dari pakar minimal melihat gender dalam kaitannya dengan agama, khususnya Islam, dan kondisi pandemik. Para hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 memang meninggalkan kisah dan trauma tersendiri dan berdampak lebih dalam bagi kaum perempuan. Pandemi yang hampir 2 tahun terakhir ini memperdalam ketimpangan yang sudah terjadi sebelumnya. Berbagai survei dan data menunjukkan bahwa perempuan terdampak jauh lebih buruk dibanding laki-laki. Perempuan terbukti lebih banyak memikul beban ganda dengan fakta berupa meningkatnya perawatan tidak berbayar unpaid care work, yang membuat mereka harus mengurangi pekerjaan berbayar, bahkan keluar dari pekerjaannya. Perempuan bahkan berisiko tinggi mengalami kekerasan berbasis gender, terutama dalam rumah tangga, dalam dunia digital, dan juga dimanapun mereka berada. Anak-anak perempuan juga semakin rentan untuk dinikahkan sebelum mencapai usia dewasa. Disebabkan himpitan ekonomi, ini hanyalah sebagian gambaran dari dampak yang terjadi di lapangan. Para hadirin yang saya hormati, apa yang saya paparkan di awal bahwa perempuan rentan terkena diskriminasi. Banyak hal yang bisa dijadikan faktor penyebab. Namun salah satunya yang paling jelas selain karena faktor kondisi pandemik juga karena perspektif budaya. Secara teoritis, budaya yang terwariskan turun-temurun yang menganggap atau menempatkan perempuan lebih rendah posisinya dibanding dengan laki-laki menjadi akar masalah dari ketimpangan gender yang masih terjadi. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Untuk mengikis pemikiran masyarakat yang telah keluar mengakar tersebut, dibutuhkan upaya-upaya holistik dari berbagai sisi, termasuk agama, apalagi agama merupakan fondasi dari kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Meski begitu, saya sangat percaya bahwa semua agama tanpa terkecuali memandang seluruh ciptanya sebagai makhluk yang sama baiknya di mata Sang Pencipta, yang tidak patut diperlakukan secara diskriminatif. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana agama memandang gender dan bagaimana memuliakan perempuan, khususnya dalam konteks Islam, maka pada webinar kali ini kita tentunya akan menyimak secara langsung dari pakar yang nanti akan berbicara tentang tema ini. Saya sendiri yakin bahwa dalam konteks agama misalnya, ada begitu banyak tersurat nilai kesetaraan gender dalam perspektif agama Islam. Para hadirin yang saya hormati, dengan adanya kegiatan webinar nasional bertema Islam, Gender, dan Pandemi yang digelar oleh Yayasan Maya Khatulistiwa Adidaya ini, kami harapkan dapat menjadi upaya aktif bagi lembaga non-profit seperti kami untuk mendukung negara tercinta Indonesia dalam upaya menumbuhkan semangat kesetaraan gender, selain tentunya dapat meningkatkan awareness tentang keadilan gender dalam perspektif Islam, terutama di masa pandemi. Webinar ini semoga dapat memberikan kontribusi yang konstruktif bagi para pemangku kebijakan di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan keagamaan dan gender untuk menghadapi pandemi, serta diharapkan juga dapat memberikan sumbangan kampanye untuk mengikis stigma negatif yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa kesetaraan gender tidak sejalan dengan ajaran agama, termasuk agama Islam yang kemudian diperburuk pasca pandemi. Akhir kata, selamat mengikuti webinar nasional Islam, Gender, dan Pandemi beserta rangkaian kegiatan pendukungnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kemajuan Indonesia yang tengah menghadapi kondisi pemulihan selama diterpa pandemi.
Kami berharap masyarakat dapat juga membuka pikiran terhadap nilai-nilai kesetaraan gender demi Indonesia yang adil, makmur, dan sentosa. Terima kasih, selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.